Selamat sore semuanya, Bapak Ibu dosen dari Prodi Biologi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara tatap maya mungkin di acara pelatihan GIS di Prodi Biologi. Alhamdulillah acara sudah berjalan 1 hari dan sekarang memasuki hari kedua. Mungkin sebelum kita memulai acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar acaranya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sambutan dari Ibu Diah Kusumawati. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih juga. Ini siapa ya? Ibu atau Mbak? Mbak Vira itu? Mbak. Oh Mbak, masih Mbak Teteh ya? Teteh Vira ya. Juga buat semua mahasiswa dari angkatan 2017. Kegiatan ini memang sengaja kami lakukan untuk memberikan pembekalan kepada kalian, kepada mahasiswa biologi khususnya, supaya memiliki kompetensi ya selain ijazah kalian gitu ya. Kan kalau dari fakultas kalian tuh nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu CSCU ya. Itu nanti pada saat menjelang lulus atau setelah lulus sebelum wisuda itu kalian akan ada workshopnya, kemudian kalian akan mengikuti kegiatan workshopnya dan ada ujiannya gitu ya. Dan ini juga sama gitu, nanti kalian di sini di kegiatan ini nanti kalian ada ujiannya sehingga sekalian nanti ada sertifikatnya, nilainya berapa gitu ya. Walaupun memang masih lokal gitu ya, mudah-mudahan saja nanti ada kerjasama dari biologi dan geografi. Semoga saja workshop ini lama-lama bisa levelnya bisa dinaikkan gitu ya. Kalau kita sudah ada ISO dan lainnya itu mungkin pelatihan ini akan menjadi jadi lebih apa istilahnya ya, terakreditasi lah itu ya kalau yang bagusnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Yang penting kalian kita membekali semaksimal mungkin karena saya mencari-cari sertifikat kompetensi untuk bidang mahasiswa biologi di luar gitu kan. Selain itu kalian juga nanti jangan lupa pada saat menjelang lulus kalian harus sudah menyerahkan nilai TOEFL. Minimal yang sejauh ini dari fakultas yang saya dapat informasi adalah minimal 410. Nah, tapi ya jangan 410 kan tahun ini, berarti kan tahun depan siapa tahu saja sudah 450. Jadi siapkan sertifikat TOEFL-nya sebelum kalian mau sidang, daftar sidang, sertifikat itu harus sudah ada. Sertifikat TOEFL-nya karena itu merupakan syarat sidang, syarat daftar sidang. Ingat ya, syarat daftar sidang itu nanti adalah artikel. Jadi dari sekarang tuh kalian harus sudah membuat artikel, syukur-syukur yang sudah submit, apalagi yang sudah publish. Yang sudah pernah publish, yang sudah pernah submit itu jadi bekal buat daftar sidang. Nah, kalau yang ini adalah sertifikat yang khusus di bidang keahlian biologinya gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya nanti pada saat bekerja akan menggunakan ini, tapi setidaknya kalian punya bekal gitu. Karena kalau sudah lulus S1 kan kita nggak bisa jadi yang dari mikro akhirnya masuk ke AMDAL ya Pak Wahyu gitu ya, sehingga akhirnya JIS ini akan kepakai gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi kita nggak tahu pada saat setelah lulus itu nanti kalian kerja di mana. Yang penting kalian sudah memiliki bekal bahwa orang-orang di luar itu sudah tahu bahwa kamu tuh sudah punya kemampuan ini gitu ya. Nanti diharapkan sertifikat di belakangnya itu apa saja materinya dan nanti nilai kalian berapa gitu ya. Kalau yang tahun lalu tuh lumayan, ada jelek juga sih nilainya yang tahun lalu, tapi banyak juga yang bagus gitu, banyak yang bagus. Nah, jadi diharapkan kalian memanfaatkan fasilitas ini gitu ya, usahakan nilainya bagus karena ini adalah bekal kalian. Jangan lupa ini nanti kalau di SKPI dilampirkan, jangan kayak anak 2016 pada saat laporan SKPI nggak tahu kemana itu sertifikatnya. Jadi dari sekarang tuh harus dikumpulkan semua sertifikat kalian karena nanti dilaporkan semua sertifikat, semua prestasi, misalnya kalian juara ini selama ada buktinya, itu kalian kumpulkan, kalian susun gitu ya. Kemudian itu nanti akan menjadi bekal di SKPI-nya gitu. Jadi kalau kalian pernah ikut mendapatkan sertifikat GIS level UPI misalnya ya nggak apa-apa, nanti ditulis gitu ya. Jadi nanti bekal akan tertulis di SKPI kalian. Jadi jangan dibuang-buang itu sertifikat. Jadi jangan sampai pada saat lulus
Terus pas Ibu mau mengisi sertifikat SKPI-nya kalian tuh banyak poin-poin yang kosong. Nanti mungkin akan Ibu berikan ke kalian, share SKPI-nya seperti apa, sehingga kalian menyiapkan dari sekarang apa saja yang bisa dikumpulkan supaya nanti SKPI kalian nggak kosong. Karena ada mahasiswa yang SKPI-nya dari 5 poin, itu dia cuma 2 poin yang diisi, yang lainnya kosong. Dan isinya pun cuma 1-2. Gitu kan sayang ya. Selama 4 tahun kalian kuliah tuh hanya ya mending kalau nilainya juga jadi kumlot gitu ya, nggak ada kegiatan dan nilai kumlot, enggak, nilainya juga nggak kumlot gitu ya, tapi dia nggak tahu kemana aja gitu selama kuliah. Mungkin dia banyak berkegiatan tapi nggak ada buktinya. Nah itu juga tolong dari sekarang kalian kumpulkan semua bukti-bukti itu, kalian rapihkan gitu ya, ini adalah modal untuk bekal kalian lulus. Nah kegiatan ini adalah bekal untuk kalian lulus salah satunya gitu ya. Semoga saja ke depan ini kegiatan ini bisa terus berlangsung ya, dan berharap kerjasama ini bisa lebih meningkat lagi Pak Wahyu, sehingga akhirnya mungkin kita bisa mengisokan kegiatan ini gitu ya, terakreditasi sehingga nilainya akan lebih kuat gitu ya. Karena misalnya sudah terakreditasi apa? Oh, misalnya provinsi, nasional, dan mungkin dan seterusnya. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti. Terima kasih kepada tim dari geografi ya, dari prodi geografi yang sudah menyempatkan waktunya untuk share ilmu di teman-teman di prodi biologi. Terima kasih juga kepada Pak Wahyu. Oke, silakan Mbak Vira untuk dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dia atas sambutannya. Pak Wahyu, apakah ada tambahan? Sudah cukup, karena kemarin kan sudah ini. Jadi kemarin mungkin dilaporkan sedikit Bu Dia. Kemarin kita Pak Lili sudah kemarin sudah menyampaikan juga arahannya, dan kebetulan pertemuan pertama itu materi yang pertamanya dari Pak Lili, Bu Dia. Iya, kemarin saya sampai siang pas kegiatannya, ya, jadi nggak bisa kabur banget yang kemarin. Dinilai soalnya saya kemarin ya. Silakan ke Vira, silakan Mbak Vira. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Langsung saja kita mulai acaranya. Bismillah, Akang Teteh semuanya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Apakah modulnya download dan sudah dicoba? Sudah. Oke, kalau begitu Kang Jidan silakan lanjut untuk praktiknya. Cek, baik. Apakah suara saya terdengar, Kang Teteh semua? Kecil Kang suaranya. Volumenya dibesarin lagi. Oke, sebentar. Cek, apakah suara saya terdengar, Kang Teteh semuanya? Bagus. Terdengar. Baik. Mungkin saya mulai ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai spatial reference atau referensi spasial sebelum kita memulai mengenai materi georeferencing. Nah, sebelumnya mungkin spatial reference ini lebih kepada sistem referensi spasial dalam koridor pemetaan. Oke. Yang pertama, apa itu koordinat? Ada yang tahu, Akang Teteh? Gimana, Akang Teteh? Atau coba mungkin saya tes ya, tapi nggak apa-apa salah juga karena kita mah sama-sama belajar. Mangga dari Teh, jangan pada off cam, jadi malu saya. Mungkin dari Teh Widya dulu. Kepencet. Mangga Teh Widya, barangkali tahu apa itu koordinat. Koordinat itu mungkin suatu titik yang menunjukkan lokasi ya, nggak tahu. Oke,
Tapi keywordnya udah dapat ya, ada titik, ada lokasi, udah betul. Mungkin Kang Tata yang lain, Mangga? Mau coba jawab? Boleh Teh. Koordinat itu lokasi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, betul ya. Jadi ternyata Teh Widya sama Teh Amana saling melengkapi gitu. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta atau pada muka bumi yang merupakan pertemuan dari garis tegak, longitude, atau garis bujur, dan garis mendatar atau garis lintang, atau kita bisa disebut garis latitude, yang ada pada suatu lembaran peta atau permukaan bumi. Nah, kemudian sistem koordinat ini dibagi menjadi dua, Kang Teteh. Ada koordinat geografis, di mana koordinat geografis ini merupakan koordinat yang menunjukkan satu titik berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi, yang tadi kita sebut koordinat itu lebih mengacu kepada koordinat geografis. Gitu. Nah, garis lintang yaitu garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Titik di utara garis khatulistiwa dinamakan lintang utara, sedangkan titik selatan khatulistiwa dinamakan lintang selatan. Ada yang tahu, Kang Teteh, Indonesia berada di lintang utara atau di lintang selatan kira-kira? Gimana? Ada yang tahu? Lintang utara sampai lintang selatan. Oke, betul ya, di lintang selatan. Oke, kemudian garis bujur. Garis bujur yaitu garis vertikal yang mengukur antara satu titik dengan titik 0, yaitu Greenwich, itu berada di Britania. Mungkin di antara misalkan ada bisa London, itu kita bisa lihat apa ya, kayak monumen potongan garis bujurnya itu. Jadi memotong rumah tuh sampai dipotong kayak pembatas. Ini tuh garis titik 0, titik bujur di bumi gitu. Kemudian ada dua tipikal bujur, ada bujur barat dan bujur timur. Kemudian koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta rupa bumi, salah satunya ya, yang dinyatakan satuan derajat, menit, dan detik. Referensi koordinat geografis yaitu koordinat tempat. Seperti ini ya. Jadi latitude ini koordinat lintang yang membelah bumi bagian utara dan selatan. Kemudian ada longitude. Ini kursor saya kelihatan. Iya, jalan. Oh, jalan, oke. Ada koordinat longitude, ini koordinat bujur yang membelah bumi menjadi dua bagian, barat dan timur. Nah, Akang Teteh, boleh barangkali ada yang tahu cara membaca koordinat dalam peta, khususnya peta RBI, mungkin ini peta umum yang digunakan dalam sistem perpetaan di Indonesia. Nah, misalnya ini, nah titiknya yang ini berada di koordinat peta. Yang ini. Ada yang tahu? Yang mana? Yang ini nih, yang di ini kursornya kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan. Nah, yang ini, Kang. (107 derajat). Oke. 30 menit. 30 detik. Oke, betul. Lintangnya? Lintang itu bujur timur ya yang 107 tuh. Kalau lintangnya 07 7 derajat. Titik mana itu ya? Ini berapa ini? 5 berapa ini? 5
Oh, detik, 50 menit, 30 detik, lintang selatan. Oke. Berada pada 107 derajat. Bintang ini sehingga peta yang awalnya hanya sekedar gambar. Kang, punten suaranya putus-putus. Cek, putus-putus. Iya. Halo Kang, nggak ada suaranya. Cek. Ini ada. Ada. Oke. Izin pakai yang Kang Arafi ya. Jadi membaca koordinat itu tadi seperti tadi ya. Kang Arafi boleh di next. Oke, sebentar ya. Nggak ada suara. Sedang proses Kang. Oh, iya. Amanah nggak bisa mendengar suara hati sih. Cek. Bagaimana, sudah lancar? Lancar, Kang. Oke. Mohon maaf ya atas keterbatasan sinyal dari saya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pun sama ya. Yang kedua, yang RB ini. Kemudian selanjutnya sistem koordinat itu ada koordinat grid atau koordinat UTM. Koordinat ini merupakan koordinat yang dibuat berdasarkan pembagian bumi menjadi 60 zona bujur yang dimulai dari lautan teduh, pertemuan antara garis 180 bujur barat dan 180 bujur timur, menuju ke timur. Masing-masing zona bujur memiliki 6 derajat atau jika di lapangan di dunia nyata itu sama dengan 667 km. 6 derajat itu sama dengan seperti. Sumbunya itu digunakan adalah sumbu Y dan sumbu X. Kemudian contoh referensi koordinatnya yaitu WGS 1984, UTM Zone 48S. Nah, seperti ini. Jika sistem koordinat UTM ini
bumi dibagi menjadi 60 bagian, dan masing-masing bagian ini memiliki apa ya? Jadi jika Akang Teteh mungkin sedang melaksanakan proyek pemetaan di Bandung yang berada pada zona 48S, sedangkan Akang Teteh misalkan memasukkan zonanya itu berada di 50S, maka sistem koordinatnya Akang Teteh itu akan salah gitu, karena tidak berdasarkan pembagian zona yang sudah dibagi menjadi 60 zona ini. Nah, ini pembagian koordinat UTM di Indonesia ya. Ada 48N untuk Sumatera bagian utara, atau mungkin Aceh ya ini. Kemudian 47N untuk Sumatera Utara. Kemudian di bawah Jawa Barat sendiri ini terbagi atas 2 koordinat. Ada 48S dan 49S. Jadi seperti ini. Dan biasanya proyek pemetaan jika menggunakan koordinat UTM ini erat kaitannya sama perhitungan luas. Jadi kalau perhitungan luas ini wajib sekali menggunakan koordinat UTM karena satuannya ini meter gitu. Nah, baik, mungkin pengantarnya seperti itu. Sekarang silakan Akang Teteh untuk membuka ArcGIS-nya terlebih dahulu. Sudah dibuka? Baik. Udah. Oke. Ada yang belum? Oke, jika sudah semua, Udah, mungkin. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Mungkin saya mau tanya dulu ya, Akang Teteh barangkali udah melihat video yang dimasukkan di Google Drive nggak? Dan sudah diikuti langkah-langkahnya? Nah, ini. Ada tahapan georeferencing. Kemudian digitasi dan input atribut. Gimana Akang Teteh, ada yang sudah mengikuti tutorial video? Baru satu. Belum ya? Oke. Baru download. Sudah dilihat, tapi belum dilakukan. Aku baru nonton aja, belum dicoba. Oke. Nah, mungkin jika belum, sekarang kita bareng-bareng coba untuk membuat yang tahapan pertama ya, yaitu tahapan georeferencing. Nah, mungkin Akang Teteh kan jika sudah membuka ArcGIS-nya, sekarang Akang Teteh persiapkan tools wajib untuk pelaksanaan tahapan georeferencing, yaitu tools georeferencing. Ini Akang Teteh klik customize, toolbars, lalu pilih georeferencing. Atau mungkin pertemuan kemarin udah ya Kang Raffi? Sudah. Nah, toolbars georeferencingnya diaktifkan. Oke, selanjutnya Akang Teteh bisa masukkan data petanya. Peta yang sudah kita siapkan silahkan untuk dimasukkan. Dengan cara klik kanan pada layers, diklik kanan, kemudian add data. Ada? Ada, Kang. Oke, selanjutnya mungkin Akang Teteh jika belum menyambungkan ArcGIS Akang Teteh dengan folder, di sini ada tulisan connect to folder. Logonya kayak folder gitu, ada tambah plusnya. Ada tambah plus, ada logo plusnya. Ada connect to folder. Diklik aja. Baru Akang Teteh coba konekkan ArcGIS Akang Teteh dengan folder penyimpanan pelatihan. Yang sudah Akang Teteh download ya foldernya. Nah, oke, jika sudah, Akang Teteh klik OK. Maka secara otomatis tampilannya akan merujuk langsung kepada folder Akang Teteh. Oke, ada yang ketinggalan? Belum, Kang, sebentar. Oke, mangga. Aku Kabari, Kang. ketinggalan.
Oke, ketinggalannya sampai mana, Kang? Oke, di sini ya ada connect to folder. Yang ini logonya. Diklik, langsung Akang Teteh coba hubungkan dengan folder pelatihan JS-nya Akang Teteh. Yang Akang Teteh udah download di pertemuan sebelumnya mungkin ya. Oke, jika sudah, Akang Teteh pilih yang georeferencing. Lalu di sana ada batas administrasi JPEG. Oke, udah itu langsung add. Ada Akang Teteh? Udah terikuti? Iya. Oke. Sekarang sudah. Oke, jika sudah klik OK. Tadi ada bacaan tidak ada referensi spasialnya ya, karena georeferencing ini adalah membuat gambar atau peta yang belum memiliki koordinat menjadi peta digital yang memiliki koordinat dan bisa digunakan untuk proyek pemetaan pada tahap selanjutnya gitu. Tapi ada dua cara Akang Teteh jika Akang Teteh kesulitan dalam hal add data, Akang Teteh bisa menambahkan datanya dengan cara di drag and drop. Jadi di drag ke ArcGIS, baru di drop. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Selanjutnya di georeferencing, di toolbars georeferencing yang sudah diaktifkan, pastikan Akang Teteh memilih layer batas administrasi. Oke, jika sudah, pilih Tools, Add Control Point. Oke, nah jika sudah, Akang Teteh coba zoom ke bagian barat laut. Zoom bisa pakai ini ya, pakai mouse bagian tengah. Di zoom in, zoom out. Atau bisa menggunakan tools di sini, di toolbars di atas ya. Ada zoom in, ada zoom out. Terus ada gini. Atau yang ini. Gimana? Oke. Jika sudah di zoom in, nah di sini kan tertulis koordinatnya berada pada 108 derajat, 20 menit, 0 detik. Kemudian satunya lagi 7 derajat, 30 menit, 0 detik. Nah, coba Akang Teteh, seperti yang tadi dibilang, koordinat adalah suatu titik perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Nah, di titik perpotongannya, Akang Teteh klik satu kali, klik kiri ya. Klik satu kali, lalu klik kanan. Oh, oke. Ada tahap yang belum ya. Sebentar, sebelum ke sana, Akang Teteh klik kanan pada layer. Diklik kanan dulu pada layer. Oke, lalu pilih Properties. Nah, di sini kita coba buat ArcGIS kita, ArcMap kita, proyek kita, untuk memiliki referensi koordinat terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi disebutkan, koordinat geografik
yang akan digunakan yaitu koordinat WGS 1984. Akang Teteh pilih Geographic Coordinate System. Data frame-nya dipastikan masuk ke koordinat sistem dulu ya. Nah, ada extend indikator, ada frame, ada koordinat sistem. Pilih koordinat sistem. Lalu pilih Geographic Coordinate System. Kemudian pilih World. Lalu pilih WGS 1984 yang paling bawah. Di-apply lalu OK. Maka secara otomatis proyek Akang Teteh akan terreferensi koordinat menjadi koordinat WGS 1984. Nah, selanjutnya ke tahap tadi melanjutkan, Akang Teteh pilih dulu add control point. Lalu pada titik perpotongan diklik kiri, lalu klik kanan dan input DMS of longitude and latitude. Jadi Akang Teteh mencoba memasukkan titik perpotongan di gambar di koordinat. Nah, longitude-nya ini berikan koordinat 108, 20 menit, 0 detik. 108 ditulis, disamain ya Akang Teteh. 20, 0. Pastikan E ya. Selanjutnya, Kang boleh diulangi nggak, soalnya belum bisa ngeklik di garis perpotongan. oh oke. Nah, bisa sampai mananya Teh? Ngezoom-nya atau Belum bisa ngekliknya? ngekliknya, jadi belum ada tanda plus kayak gitu. Oh ini, pilih dulu add control point di georeferencing. Ada Teh? Iya, udah ada. Oke, sip. Nah terus diklik kiri ya, di perpotongan. Lalu masukkan koordinat bujur sama lintangnya. (108, 20, 0). Lalu untuk latitude-nya pilih 7, masukkan 7, 30, dan 0. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan Akang Teteh? Tidak, Kang. Oke, jika sudah, klik OK. Maka otomatis peta Akang Teteh sudah diberikan satu titik ya. Lalu jika ingin membesarkan peta atau ingin memberikan petanya ingin ditampilkan dalam layar, klik kanan di batas administrasi, lalu zoom to layer. Nah, yang kedua, Akang Teteh berikan titik ikat atau control point di titik yang berseberangan secara diagonal. Nah, di sini ya. Silahkan di zoom. Lalu sama tahapannya seperti barusan, diklik dulu, baru klik kanan. Dan masukkan DMS longitude dan latitude-nya. 108, 50, 0. Lalu 7, 50, 0. Pastikan ininya E dan S ya. Oke, ada yang ketinggalan sampai sini? Mangga. Sama kayak tadi. Tutup. Terus kemana tuh bukan? Oke. Lanjut ya. Lalu klik OK. Zoom to layer. Nah, maka peta Akang Teteh sudah terreferensi koordinat. Dari sini Akang Teteh ada yang petanya kemana-mana.
bentuknya gitu, tidak rata. Atau jadi mahiwal gitu, jadi yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Sama aja. Sama aja ya? Nah, berarti Akang Teteh sudah memasukkan koordinat dengan benar. Namun jika salah memasukkan koordinat, ini ya contohnya ya. Misalkan Akang Teteh kebalik nih masukin koordinat. Nah, di sini tuh Akang Teteh kebalik. Lalu masukinnya longitude-nya jadi latitude, latitude-nya jadi longitude. Jadi 7. Bentar. Nah, misalkan di sini aja ya. Misalkan ini tetap 108, tapi koordinatnya untuk yang bawah sebenarnya gitu. Tapi Akang Teteh masukkan di atas. 50, 0, 7, 0. Nah, maka peta Akang Teteh akan terbalik. Tapi belum. Berarti bentar. Berarti studi salah nih kasusnya. Coba 4 dulu, Kang. Harus Selesaiin dicoba dulu. 4 dulu ya? Ya. Oke. Oke. 108. 50, 0, 7, 50, 0. Oke. Nah, dari tahap sini, secara otomatis kan Akang Teteh udah memasukkan 2 koordinat ya. Nah, di sini Akang Teteh tinggal memasukkan di sisi-sisi yang lainnya secara diagonal seperti barusan. Sekarang mungkin titik 3-nya di sebelah sini ya, di bagian barat daya. Nah, diklik seperti barusan ya caranya, diklik, baru klik kanan, lalu input DMS of longitude and latitude. Oke, dari sini ada yang ketinggalan nggak? Oke, jika tidak ada, Akang Teteh silahkan masukkan koordinatnya sesuai dengan yang ada di peta. 108, 20, 0, 7, 50, 0. Lalu klik OK. Terakhir, titik keempat di sisi yang lainnya, ini sama Akang Teteh coba masukkan koordinatnya seperti tahapan sebelumnya gitu. Kang, punten terlalu kecepatan. Oh, oke. Tadi baru sampai titik berapa? Yang 2. itu, Kang. Yang bawah. Oke, yang bawah yang 2. Ini sama ya kayak sama kayak barusan, Akang Teteh diklik dulu si perpotongannya. Oke, saya coba dulu. Kok ini? Nah, di bagian tenggara peta, ada di bagian kanan bawah, ini Akang Teteh klik dulu titik perpotongan, diklik kiri, baru klik kanan, dan masukkan DMS of longitude and latitude. Nah, di sini silakan masukkan untuk longitude-nya 108, 50 menit, 0 detik. Kemudian latitude-nya masukkan derajat 50 menit. Sampai sini
Oke. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Nah, peta Akang Teteh sudah terreferensi koordinat sebanyak 2 titik. Namun belum sempurna karena paling minimal mereferensi koordinat itu harus ada 4 titik gitu. Oke, sampai ini bisa diikuti. Iya. Yo, bisa. Ya, bisa. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya di bagian barat daya. Ya, barat daya. Di bagian barat daya atau bagian kiri bawah, Akang Teteh coba masukkan koordinatnya seperti Akang Teteh memasukkannya barusan pada 2 titik sebelumnya. Diklik dulu. Diklik kiri, baru klik kanan. Input DMS of longitude and latitude. Oke. Akang Teteh ada yang koordinatnya secara otomatis mendekati koordinat peta nggak? Kayak ini saya kan 108, 20, 0. Oke. Mungkin langsung saja ya. Jadi sistem ArcGIS ini, jika kita sudah mengikat peta pada 2 titik, maka secara otomatis titik ketiga, titik keempat, dan titik-titik lainnya yang ada di peta akan mengikuti atau titik-titik yang sudah kita tentukan ini secara otomatis printer akan koordinatnya itu akan menyesuaikan apa yang ada di peta gitu. Nah, Kang Teteh coba mungkin kita ikuti sistem ArcGIS-nya saja, mungkin langsung diklik OK saja. Tidak apa-apa. Langsung aja. Oke. Kemudian zoom to layer lagi. Ya, kenapa tadi seperti itu? Karena di georeferencing ada disebut auto. Jadi secara otomatis dari sistemnya itu memberikan kita referensi koordinat yang lebih tepat gitu daripada yang ada di peta. Nah, selanjutnya di bagian kanan atas, di bagian timur laut ya. Nah, di situ Akang Teteh silahkan masukkan koordinat dengan cara seperti barusan ya. Diklik kiri dulu, baru klik kanan. Terus input DMS of. Nah, di sini langsung klik saja. Oke. Silahkan di zoom to layar sudah. Lalu kita cek viewing bar. Ini ada di georeferencing, di toolbars georeferencing ada di bagian kiri, bagian kanan. Ada viewing table, diklik. Maka secara otomatis jika kita mengikuti sistem, RMS error kita akan 0 gitu. Artinya peta kita sangat presisi referensi spasial gitu. Namun jika Akang Teteh misalkan tadi memasukkannya manual sesuai dengan yang ada di peta, boleh jadi RMS errornya tuh bisa lebih dari 0, bisa 1, bisa 8 dan lain sebagainya. Nah, RMS error paling bagus itu yaitu berada 0 sampai 0,5. Jadi jika sudah seperti ini, bisa diikuti nggak sampai sini? Berapa barusan Kang RMS-nya? Harus 0. 0 sampai 0,05 paling besar. Kang, punten saya ketinggalan yang titik 4. Oke, titik 4 ya. Sama seperti barusan, diklik dulu di perpotongannya. Diklik, baru klik kanan.
klik kanan, lalu oke. Oke, Kang. Oke. Sip. Nah, sampai sini peta Akang Teteh sudah terreferensi koordinat ya. Sekarang bagaimana nih caranya peta yang sudah terreferensi ini menjadi peta digital yang bukan sekedar gambar gitu. Nah, caranya pada georeferencing, pilih activity. Oke, jika sudah dipilih, silakan Akang Teteh pilih output location-nya di tempat penyimpanan di tahapan georeferencing. Nah, di georeferencing, itu penyimpanan georeferencing, lalu namanya administrasi.tif. Dari sini ada yang ketinggalan, Akang Teteh? Tinggalan, Kang. Boleh diulang nggak? Boleh. Oke, diulang ya. Dari georeferencing diklik, lalu pilih Rectifi. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Bisa. Kemudian output location-nya, di sini ada gambar seperti folder gitu. Diklik dulu, lalu pilih folder penyimpanan di georeferencing. Atau sebenarnya di tempat yang Akang Teteh inginkan juga tidak apa-apa. Namun agar lebih jelas dan sistematis dan mungkin tidak pusing nyari-nyari, disimpan aja di georeferencing. Dipencet sampai warnanya biru ya. Lalu add. Oke, sampai sini ya. Selanjutnya nama, terus batas administrasi. Ada tulisan satu, hapus saja satunya. Batas administrasi.tif. Oke, jika sudah, klik save. Oke, sampai sini sudah Akang Teteh. Ada yang ketinggalan atau tidak? Oke, sudah ya. Nah, pada layar diklik kanan lalu add data. Masukkan data yang tadi Akang Teteh sudah rektifikasi. Di add data, lalu sudah ada data batas administrasi.tif. Lalu di add. Nah ini ya, ini peta Akang Teteh jika sudah rektifikasi artinya sudah menjadi peta digital yang siap digunakan untuk proses pengerjaan selanjutnya pada ArcGIS. Jadi peta ini sudah bukan sekedar peta yang hanya gambar aja gitu, tapi sudah terrekam sistem, sudah terreferensi koordinat. Baik, mungkin tahapan georeferencing sampai sana ya, Kang Teteh. Dari sini, sebelum melanjut ke tahapan digitasi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mau bertanya, Kang. Silakan, Teh. Yang tadi yang total RMS error-nya, kalau nggak 0 harus ngulang lagi? Bisa mengulang atau bisa mindah-mindahin titik yang udah Teteh buat. Oh, iya. Jadi titiknya tuh bisa dipindahkan. Di sini ada tools auto registration, terus ada tools select link. Select link ini bisa memindahkan titik yang udah dipencet. Atau di view link table, nanti kan ada banyak ya, ada 4 titik. Nah itu 4 titik itu bisa, misalkan titik yang salahnya, yang kurang tepatnya bisa dihapus gitu. Bisa dihapus, terus buat titik ulang. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Oh iya, makasih Kang. Oke. Yang lain, Akang Teteh ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut?
Kang mau nanya. Silakan Teh Sarah. Tadi tuh kan untuk yang titik 1 sama 2 masukinnya manual ya. Iya. Nah, terus yang titik selanjutnya bisa langsung ikut sistem kan ya sebenarnya tadi. Iya, bisa ikut Nah, sistem. tadi tuh saya dari titik 3 sama titik 4 itu, waktu dicoba dimasukin titiknya itu, dari sananya nggak bisa di-enter itu gimana, Kang? Jadi manual titik 3 sama 4-nya. Oh, manual. Ya, nggak apa-apa manual juga, Teh. Oke. Tapi RMS errornya berapa, Teh? Kalau boleh tahu. 0. Itu baru berapa titik? 4. Coba Teh Sarah share screen dulu. Pengen lihat ya. Yang JPG ya? Hah. Bentar. Sok. Mangga Teh Sarah di share screen dulu. Kang, tadi kalau udah 4 titik diapain? Cek kalau udah 4 titik di georeferencing, diklik. Nanti ada rectify. Nah, di sana direktifikasi petanya. Benar. Oke, coba Teh Sarah, coba tambah titik lain. Table of content-nya, si link table-nya coba dipindahin dulu ke bawah. Ditarik. Nah, gitu ke bawah. Oke, coba bikin titik baru. Di ini aja di atas. Nah, di situ. Di sebelah 1 ya? Di sebelah 1 aja, sok. Itu teknis Rina, nilai longitude latitude-nya mungkin panitia angkatnya boleh dibantu ya diketikkan. Nah, coba Teh Sarah dimasukin. Kayak gini, Kang. Udah otomatis. Oh, oke. Coba masukin koordinatnya 108 250 7 30 0. Oke. Sekarang view link table coba. Di georeferencing di sebelah kanan. Nah, itu. Nah, itu ya. Jika udah 5 titik, RMS errornya jadi berubah jadi 1,5. Artinya boleh jadi peta di sini sama kondisi di lapangan akan bisa ada perbedaan jarak gitu. Boleh jadi jaraknya perbedaannya 5 meter atau 10 meter atau boleh jadi bisa kilometer gitu. Hanya dari salah memberikan titik gitu. Jadi sekarang bagaimana nih cara RMS error yang 1,5 ini, yang besar ini bisa ngacil gitu. Teh Sarah coba klik di georeferencing, ada gambar penunjuk gitu. Yang ini? Nah, yang itu select link. Coba sekarang titik 5-nya Teteh pindahin ke arah mendekati titik perpotongan. Coba di zoom dulu lebih gede. Nah, segitu cukup. Coba Teteh pindahin
ke titik perpotongan. Diketengahin lagi ya? Lebih ke tengahnya. Sambil cek RMS error-nya berubah lebih besar atau lebih kecil. Nah, lebih besar kan? 30. Nah, Teteh boleh memindahkan semua titiknya, dipindahin sedikit-sedikit sampai RMS error-nya mengecil gitu. Atau cara singkatnya bisa menghapus titik yang kurang tepat, dibuat titik baru yang lebih tepat. Oke. Berarti titik 1, 2, 3, 4-nya juga dicari titik yang paling tepat ya? Seperti itu. Oke. Coba Teteh di georeferencing di drop and down dulu ke bawah. Yang mana ini? Nah, itu diklik. Bukan. Dipencet aja. Nah, dipencet. Auto edges-nya udah aktif juga kan ya? Harusnya sih kalau auto edges-nya aktif mah secara otomatis koordinat Tesarate akan mengikuti gitu. Kalau tidak mungkin dimasukkan secara manual ya nggak apa-apa. Atau nanti mungkin ulang lagi aja kali ya, Kang? Iya, nggak apa-apa. Coba diulang lagi aja. Sip, makasih Kang. Yo. Akang Teteh yang lain, ada yang mau ditanyakan? Mungkin jika Akang Teteh kebingungan di praktik ini, di folder yang udah Akang Teteh download ada 2 video yang bisa Akang Teteh ulang-ulang terus untuk latihan gitu. Oke, mungkin untuk Akang Teteh yang ketinggalan atau si hasil rektifikasinya tidak ada seperti tadi Teh Sarah, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya Akang Teteh bisa download hasil rektifikasi di folder georeferencing di Google Drive. Nah, ini yang udah saya upload ya di Google Drive. Silakan Akang Teteh tadi yang nggak keikutin gitu, boleh langsung mendownload hasil rektifikasi yang udah dibuat gitu. Oke, sedang di-upload ya. Oke, melaju ke tahap berikutnya, yaitu tahapan digitasi dan input data atribut. Teh Fira, ini waktu sampai jam berapa Teh Fira? Maksimal 2 jam, Kang Jidan. Tapi boleh disesuaikan dengan kondisi Akang Teteh dari biologinya. Mungkin ada pekerjaan yang lain atau tidak. Gimana Akang Teteh? Lanjut aja dulu atau di stop dulu? Boleh lanjut. Oke, kalau boleh dilanjut, oke ya. Terima kasih konfirmasinya Teh. Silakan Kang Jidan. Oke, di sini sudah saya download ya. Sudah saya upload hasil rektifikasi saya. Silakan Akang Teteh download batas administrasinya. Yang ini nih. 4 folder ini. 4 file. Oke. Silakan yang mau mendownload, sambil mendownload silakan ikuti langkah selanjutnya. Selanjutnya mungkin biar aman ya, Akang Teteh save dulu proyek Akang Teteh. Di sini ada tulisan save atau di file lalu save. Kemudian pilih tempat penyimpanan proyek. Namanya bebas ya. Oke.
Oke, udah di-save kan? Selanjutnya, di sini ada katalog. Gambarnya kayak diagram batang. Coba Akang Teteh klik. Nah, secara otomatis di kanan ada keluar ya, katalog. Kemudian, Akang Teteh ini udah tersambung ke folder pelatihan nggak? Si katalognya. Sudah. Sudah ya? Yang Oh, sama Oke, kayak tadi. jika ada yang belum, seperti barusan, caranya Akang Teteh klik connect to folder. Coba dikonekin dulu pelatihannya Akang Teteh, project Akang Teteh ke folder tempat penyimpanan project. Emang ada. Nah, pelatihan SIG ya, lalu oke. Nah, jika sudah, yang ketinggalan sampai sini. Jika sudah, pada digitasi dan input atribut, coba diklik kanan, lalu pilih new. Dari new, pilih save file. Klik aja langsung save file. Sampai sini ada yang ketinggalan? Boleh diulang, Kang? Oke. Boleh Kang Fari. Pada digitasi dan input atribut, pada foldernya ya, diklik kanan, lalu pilih new, lalu pilih di bawah, di bagian tengah ya, ada save file. Pada pilihan Ya, lanjut aja, Kang. Ini programnya lagi ada yang nge-lag, ambil aja. Oke, siap Kang. Mungkin Kang Fari bisa cek video ya, kalau nggak keikutin. Ya, baik. Oke, klik save file. Di sini ada keluar jendela baru ya, create new save file. Akang Teteh rubah namanya menjadi batas administrasi. Kemudian, karena kita akan membuat poligon ya, atau membuat area batas administrasi, pada fitur tipenya itu pilih poligon. Di sini ada banyak ya, ada point, polyline, polygon, multipoint, multipath. Nah, kalau point itu identik dengan hal-hal yang di lapangannya itu sifatnya bukan area yang besar gitu, hanya titik, boleh jadi rumah atau misalkan boleh jadi kantor pemerintahan, masjid, dan lain sebagainya. Terus polyline itu Akang Teteh bisa digunakan untuk membuat jalan, jembatan, rel kereta api, seperti yang kemarin Pak Lili jelaskan ya, ada sungai dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan area, bisa area hutan, area apa, ini Saya pilih fitur tipenya polygon, kemudian spatial reference-nya disesuaikan dengan project kita kali ini gitu. Nah, spatial reference kita ini yaitu WGS 1984. Akang Teteh boleh dicari WGS 1984 di Geographic Coordinate System, pilih World, lalu pilih WGS 1984 di paling bawah. Lalu oke. Setelah itu, jika sudah seperti ini ya tampilannya, batas administrasi, fitur tipenya polygon, koordinat sistemnya WGS 1984, lalu klik OK. Nah, maka akan terbentuk satu layer baru, namanya layer batas administrasi.
Dicek di table of contents di sebelah kiri. Lihat dia. Di sana ada ini ada belum aman ya. Kalau aman, coba tangannya diginiin, di okein. Oke, aman ya. Selanjutnya, coba aktifkan toolbars editor. Di customize, lalu pilih toolbars, lalu pilih editor. Customize toolbars editor. Nah, pada editor ini katalognya akan Teteh keluarin aja ya. Oke, pada toolbars editor, klik editor, lalu pilih start editing. Nah, editing. Maka kursor akan berubah ya. Di awalnya bentuknya panah jadi panah potong atau jadi segitiga. Nah, sampai sini sekarang kita akan melaju ke tahapan digitasi. Digitasi ini apa ya? Merubah peta konvensional menjadi peta digital gitu. Kalau barusan mengubah peta yang hanya sekedar peta jadi punya koordinat, sekarang peta yang punya koordinat yang seperti peta batas administrasi Kabupaten Pangandaran ini akan buat ini jadi peta digital yang nanti bisa diolah untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, pada editor ini jika sudah di start editing lalu pilih create features di sebelah kanan toolbars editor paling ujung ada create features, lalu diklik, nanti di sebelah kanan ArcGIS akan keluar jendela create features. Sampai sini ada yang ketinggalan Akang Teteh? Udah. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya pada batas administrasi di create features, diklik batas administrasi, diklik, nanti di bawah akan keluar construction tools. Nah, pada construction tools ini pilih polygon. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan Akang Teteh? Aman? Aman, Kak. Oke. Aman? Atau gimana? Aman, Kang. Oke. Nah, sebentar Kang, agak terlewat lagi tadi untuk yang baru masuk ke yang create features belum bisa lanjut. Oke, create features. Di bawahnya ada batas administrasi. Ada kan? Sebentar dicek dulu. Sebentar tadi. Kayaknya ada yang salah tadi kayaknya. Ini masih new save file sana. Oh, namanya belum diganti kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Akang bisa di layer, bisa diklik. Nama new save file-nya diklik. Itu boleh dirubah namanya jadi batas administrasi. Sebentar. Diklik satu kali. Di table of contents. Nah, di bawah coba
Kang Fahri boleh di share screen dulu. Oh, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kang. Sudah ya. Nah, tadi kan di sini ya. Masih di save file tadi. Maaf. Atau langsung aja di sini, di rename-nya. Cek suara saya, Dan. Ada. Oke. Ini data save file-nya Kang Fahri ada kesalahan Kang Fahri. Karena menunjukkan tipenya itu point. Jadi kan kita akan mendigitasi area ya. Nah, Kang Fahri ini tipenya masih point. Coba di layer di klik kanan, di remove dulu. Klik kanan. Ininya editingnya di stop editing dulu. Oh iya. Editor, stop editing. Tidak usah di save. No. Ya sudah. Oke. Klik kanan, di remove dulu. Atau di sini. Di ini di yang new save file. Oke. Di kanan remove. Ini juga remove ya. Yang bawah juga remove. Nah, coba Kang Fahri di katalog pilih dulu. Oke. Pada latihan digitasi ya, diklik kanan. New, lalu pilih save file. Nah, di sini. Nah, fitur tipenya polygon, namanya batas administrasi. Oke. Spasial referensinya WGS 84. Oke. Nah, katalognya dikeluarin, di editornya diaktifin dulu. Start editing. Lalu create features. Pilih batas administrasi. Nah, keluar polygon. Oke. Nah, saya start dulu. Oke, bisa dilihat. Kang mau nanya boleh nggak? Boleh, Teh Hasna. Kan tadi udah download yang file yang dari Akang tadi upload. Tadinya mau pakai peta yang administrasi itu dari yang tadi Akang upload. Terus kalau misalnya mau di load gimana ya? Sebentar, Teh. Coba Teh diulangi lagi, Teh. Caranya masukin yang peta administrasi yang udah dibikin sama Akang tadi. Gimana caranya? Soalnya tadi agak ketinggalan, jadi mau pakai yang Akang yang udah diupload. Boleh. Caranya Teteh di klik kanan pada layer. Iya. Di klik kanan pada layer, lalu di add data. Iya, udah. Nah, konekkan dulu add datanya Teteh sesuai tempat penyimpanan tadi yang udah Teteh download si data TIFF-nya. Data TIFF-nya udah dipindahin ke folder yang tersambung. Berarti tinggal diklik aja terus add ya? Ya. Udah, tapi gak muncul petanya, Kang. Keluar gak petanya? Enggak. Belum. Tapi di layernya ada, cuman nggak ada tampilan petanya. Oh, oke. Coba di batas administrasi TIFF, diklik kanan, lalu zoom to layer. Oh, iya udah. Ada? Alhamdulillah. Nah, makasih, Kang. Lanjut ya. Sampai sini ada yang belum? Sampai create features, diklik batas administrasi, lalu pilih polygon. Oke, sudah. Selanjutnya mungkin kursornya Akang Teteh akan berubah jadi bentuknya jadi plus. Ada yang masih panah nggak? Kalau masih panah berarti belum betul. Udah ya, plus semua ya? Masih panah, gimana tadi caranya? Oh, oke.
Teteh pilih create features. Di editor, start editing dulu ya. Editor, start editing. Udah buat kan layer baru batas administrasi? Yang polygon teh udah? Udah. Oke. Editor, start editing. Di kanan ada create features. Iya, udah ada. Ada batas administrasinya, diklik. Lalu pilih di bawah construction tools polygon. Udah jadi plus ya? Oh, udah. Oke. Nah, selanjutnya coba Akang Teteh zoom di manapun Akang Teteh mau mulai mendigitasi. Kalau saya dari sini ya, di bawah, di bagian barat daya. Akang Teteh zoom nya atau zoom-nya sesuai dengan yang Akang Teteh inginkan. Jika ingin lebih presisi, ingin lebih jelas, Akang Teteh membuat batas atau membuat poligon, itu boleh di zoom lebih besar. Nah, di sini sekarang kita akan membuat poligon atau mendigitasi peta menjadi peta digital gitu. Nah, Akang Teteh boleh diklik satu kali pada batas daerah, diklik. Nanti akan ada kayak tali ya. Ada titik merah, terus ada talinya. Nah, Akang Teteh coba lakukan digitasi. Seperti Akang Teteh misalkan di Photoshop mau ngedit, mau nge-crop gambar muka kita. Nah, Akang Teteh lakukan hal tersebut untuk batas administrasi Kabupaten Pangandaran ini. Nah, lakukan digitasi seperti ini. Diklik kiri terus ya. Misalkan pada pelaksanaannya Akang Teteh salah, malah ke sini. Terus jauh gini. Kan ini salah ya. Nah, Akang Teteh bisa Ctrl Z. Nanti akan mundur satu titik. Oke, lakukan digitasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran ini. Sok, silakan sekarang Akang Teteh lakukan digitasi ya. Sedetail mungkin, sepresisi mungkin. Oke, dikilatin ya Akang Teteh mendigitasinya. Dan jangan sampai terklik 2 kali, karena klik 2 kali itu artinya selesai gitu. Kalau nanti udah keklik 2 kali, ada 2 cara. Yang pertama ngulang lagi, atau yang kedua bisa diedit-edit. Cuman prosesnya agak lama dan agak sulit ya. Oke, lakukan digitasi. Terus sampai semua titik, semua garis, semua batas wilayah terdigitasi. Akang Teteh ada yang terkendala dalam mendigitasi? Saya ada error, petanya hilang. Petanya hilang? Iya. Kalau peta hilang, diklik kanan pada batas administrasi, lalu zoom to layer. Nanti petanya bakal muncul lagi. Oke.
Ada tips ya, Kang Teteh, jika ingin presisi terus ingin Akang Teteh mengerjakan tugas ArcGIS ini dengan mudah, mungkin Akang Teteh boleh menggunakan mouse ya. Karena jika menggunakan dari laptop ya, yang bawaan dari laptop, di touchpad itu akan kurang presisi gitu dan banyak kesalahan. Mungkin nanti di akhir ingin memastikan ya supaya Akang Teteh mungkin tidak ketinggalan dan lain sebagainya. Mungkin nanti masing-masing Akang Teteh men-share screen hasil digitasi gitu supaya nanti kalau kurang tepat bisa dievaluasi dan diperbaiki gitu. Jelas banget. Oke, Akang Teteh ada yang terkendala? Semoga aman ya. Oke, ini saya titiknya sudah bertemu lagi ya. Mungkin Akang Teteh boleh dilihat dulu di Zoom ya. Dibuka dulu Zoom-nya, dilihat dulu. Nah, di sini hasil digitasi saya, titiknya sudah bertemu lagi di titik membuat digitasi. Nah, di akhir titik ini, Akang Teteh boleh diklik 2 kali. Itu artinya menyelesaikan hasil digitasi. Diklik 2 kali, dan seperti ini hasilnya. Peta Akang Teteh sudah terdigitasi. Sudah dibuat jadi digital. Nah, seperti ini tampilannya. Dari hanya sekedar peta, digitasi jadi seperti ini. Oke, sampai sini, maka akan belum dilanjutkan. Mungkin jika sudah, mohon mengkonfirmasi ya
untuk kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Gimana Kang Teteh? Ada yang ketinggalan? Oke, yang sudah boleh mengacungkan tangan ya. Mengacungkan tangan di via Zoom. Oke, Teh Hasna udah. Coba Teh Hasna di share screen-in dulu. Pengen lihat hasilnya. Oke, udah mantap ya, bagus. Oke, terima kasih Teh Hasna. Yang lain gimana? Sok boleh diacungkan tangannya. Oke, bagaimana? Ada yang terkendala? Oke, gimana Kang Teteh? Udah bisa dilanjut? Oke, tadi sampai sini ya. Nah, ini Akang Teteh sudah berhasil membuat mendigitasi batas administrasi Kabupaten Pangandaran. Nah, tahapan selanjutnya
warna Akang Teteh boleh ya diwarnain sesuai dengan keinginan Akang Teteh. Saya di sini nggak akan saya pakai warna. Outline color-nya saya kasih 2 warna merah. Nah, seperti ini. Nanti tahapan selanjutnya itu bagaimana cara kita membuat batas administrasi kecamatan. Yang ini nih, yang kecil-kecil ini. Nah, bagaimana caranya itu nanti sudah dipaparkan dengan gamblang ya di video pelatihan. Nah, di sana ikuti tahapan-tahapannya setelah membuat batas administrasi kabupaten. Ikutin semua tahapannya sampai pembuatan batas administrasi kecamatannya selesai gitu dan dimasukkan di input data atributnya. Oke, ini saya mencontohkan satu aja ya. Bagaimana cara memotong poligon batas kabupaten ini menjadi batas kecamatan. Caranya singkatnya seperti ini. Dipilih Cut Polygon Tools. Setelah Akang Teteh ini ya, di editor pilih dulu Edit Tools, diklik dulu mana batas administrasi yang akan kita potong. Kemudian pilih Cut Polygon Tools. Setelah itu Akang Teteh coba potong batas kabupaten ini menjadi batas kecamatan. Nah, dipotong dari ujung ke ujung. Nah, jika ketemu titik warna hijau, diklik 2 kali. Nah, nanti secara otomatis akan terbagi menjadi 2 ya. Yang awalnya tadi gede, yang awalnya segede gini, dibagi 2 jadi segede ini. Dan ini. Nanti seluruh kecamatan ini silakan Akang Teteh potong sesuai dengan yang dilampirkan di video. Ada ya, tertera di video juga dilampirkan. Kita melampirkan modul. Boleh diikutin. Sampai nanti seluruh kecamatan di sini sudah terpotong. Nah, akhirnya seperti ini. Bentar, kita save dulu. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang awalnya tadi besar batas kabupaten, batas administrasi kecamatan. Itu Akang Teteh bisa lihat di video ya. Dan bisa Akang Teteh terus ulang-ulang jika terjadi kesalahan atau ketinggalan gitu. Mungkin karena waktu ya, Akang Teteh. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya ke grup. Oke, mungkin karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, mungkin Akang Teteh bisa melanjutkan praktikum ini mengikuti video yang sudah disediakan atau modul. Dan jika ada yang bingung dan ingin ditekan, Akang Teteh boleh banget untuk menanyakannya via grup ya. Via grup untuk kita diskusikan gitu. Dari PC juga boleh ke Kang Arafi, ke Teh Vira, atau ke saya langsung, Kang. Mungkin seperti itu. Sebelum ditutup dari saya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Akang Teteh? Nanya. Boleh, Teh Dwi. Kan tadi pas digitasi sama bikin kecamatan kayak gitu, batas kecamatan gitu tuh,
apa sih kita titik-titik-titikin gitu kan. Nah, itu kalau misalnya titiknya terlalu berdekatan atau terlalu berjauhan itu ada efek ke hasilnya nggak nanti? Oke, sebenarnya titik berdekatan atau berjauhan itu menyesuaikan apa ya? Jika misalkan ini ya yang butuh ketelitian, ini share screen saya kelihatan nggak? Nah, misalkan Teteh lagi mendigitasi batas ini nih, kan ini perlu ketelitian dan perlu dekat ya. Jadi silakan menyesuaikan untuk mentitik-titikinnya dekat. Tapi kalau misalkan yang cenderung lurus atau melengkung sedikit, nah ini boleh berjauhan, tidak apa-apa. Jadi seperti itu Teh Dwi. Iya, terima kasih. Ya Teh Sarsami. Mangga, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin tidak ada ya, Kang Teteh. Aman, aman? Oke, jika sudah, mungkin pertemuan kali ini tahapan georeferencing dan digitasi input atribut dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika pada pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak mengenakan yang sampai dari saya. Mungkin itu sepenuhnya menjadi kesalahan saya, dan jika ada yang lebih, ada yang baik-baiknya, tentu itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Manafwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Saya kembalikan ke Teh Vira. Terima kasih, Kang. Oke, mangga Teh Vira. Baik, terima kasih Kang Zidan. Alhamdulillah ya Kang Teteh, untuk hari ini pelatihannya sudah selesai. Bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mungkin. Semangat terus untuk pelatihannya. Pak Wahyu, apakah ada yang akan disampaikan? Sudah cukup mungkin, nanti mohon diinformasikan lagi untuk jadwal selanjutnya ya. Boleh Pak. Boleh. Terima kasih untuk Akang Teteh semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mangga kami. Diselesaikan ya Kang Teteh untuk bisa lanjut ke modul berikutnya. Semangat. Assalamualaikum.